Dari tadi momennya sekarang ketemu balik ke begini. Semua sudah menceritakan baik-baiknya semuanya, tapi lupa bahwa sejarah masa lalu kejayaan pendidikan kita di Indonesia sudah kita tinggalkan dan kita sudah terjun payung, terjerembab. Bukan saya yang ngomong, tetapi saya mau share screen lagi, saya mau tunjukkan bukunya. Nanti dikira saya yang bilang, malah repot saya. Di buku ini, biar kelihatan. Kelihatan. Ya, silakan dibaca di buku ini bagaimana carut-marutnya lembaga pendidikan kita. Itu yang bilang orang-orang besar, bukan saya. Dan di lembaga ini pun juga mengatakan hal yang sama gitu. Tapi bolehlah percaya diri menceritakan semua hal baik tentang kita. Ya silahkan. Tetapi sadarilah bahwa kita pada titik di mana kalau kita tidak berani untuk berubah, tidak mau berani untuk keluar dari zona nyaman, ya masih sama. Mari kita berpikir 50 tahun ke depan sekolah kita mau jadi apa? 50 tahun ke depan. Nggak cuma 2-3 tahun ke depan. 50 tahun ke depan mau menjadi seperti apa? Saya akan kembali lagi ke yuk semua cerita cinta tentang sekolah Romo Buder Suster Bapak Ibu semuanya kita realkan. Masalah kita sama, bagaimana satu, menanamkan core value, menciptakan budaya sekolah yang dengan sendirinya itu muncul. Core value, budaya sekolah. Kemudian mendesain anak-anak kita di sekolah. Anak itu sekolah didesain loh. Kenapa sekolah itu ada? Itu untuk mendesain anak-anak kita mau menjadi apa. Membentuk anak-anak kita mau menjadi apa. Keluarga juga berperan penting. Nah, sekarang yang terjadi adalah kita berada di sekolah tidak pernah mendesain mereka. Tetapi hanya nyalah-nyalahkan mereka terus. Nyalah-nyalahkan anak-anak kita. Begitu ada hal baik, sekolah kami sudah begini, sekolah kami sudah begini, sekolah kami sudah begini. Anak-anak baik tok yang dilihat. Tetapi tahukah kita, pernahkah kita mengakui bahwa ada anak yang dulu dibuang di SMP dan tidak pernah kita ceritakan saat sudah 20-30 tahun berikutnya juga tidak pernah diceritakan. Keseimbangan ini mari kita reduksi, keseimbangan ini kita butuhkan dan mari kita reduksi hal-hal yang menurut saya kurang baik. Cara mereduksinya bagaimana? Ayo kita desain kurikulumnya, ayo kita desain pembelajarannya. Ayo kita temukan nilai-nilainya, ayo kita temukan budaya yang mau kita bangun di sekolah kita. Bagaimana? Begitu ya, gambaran besarnya seperti itu. Kita akan mengulang kembali. Nanti di desain pembelajarannya kita memakai project based learning. Kok project based learning? Pembelajaran berbasis project, yaitu ada project based learning, project based teaching, project based living. Masing-masing seperti apa? PR bagi teman-teman semuanya, silakan di googling, silakan dicari, silakan belajar. Karena kita belum sampai ke sana. Di situ ada critical thinking yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Kalau kita mengajarkan critical thinking, apakah kita sudah berpikir kritis? Silakan dijawab. Kalau belum, silakan ambil satu model mana yang mau dipakai. Ada banyak model critical thinking. Di sini kita pakai TIRE. Tingkatan tertinggi adalah refleksi. Oke ya. Kemudian ada critical thinking foundation dari Amrik sana. Kuncoro Ningrat mengatakan bahwa budaya itu berupa sistem berpikir, olah rasa, tindakan, hasil karya
musik, lagu, dan sebagainya merupakan produk atau karya dari sebuah kebudayaan. Tapi bahwa sistem berpikir yang kemudian menjadi filosofi budaya, filosofi suatu daerah. Kemarin dengan teman-teman Sumatera Utara begitu banyak filosofi Batak yang muncul, kemudian tadi di sekolahnya Pak Kris, itu apa Pak tadi Pak? Mendulang atau apa tadi? Nganggung ya, sepintu sedulang. Nganggung, nganggung ya, budaya lokal nganggung. Carilah filosofinya bagaimana orang Pangkal Pinang mempunyai budaya nganggung itu, galilah terus-menerus dan sebagainya, yang kemudian akan menjadi perubahan di sekolah dan itu menjadi budaya sekolah. Yang basicnya adalah core value, itu karakter yang mau kita bentuk ke anak-anak. Nah, masalahnya adalah gimana atau caranya membentuk karakter anak itu dari kurikulumnya sampai ke pembelajarannya, itu yang sekarang akan kita perdalam. Saya lompat-lompat, ide kurikulum, dimensi ide ini yang nanti akan menjadi target FGD 1 kita, yaitu naskah akademik. Nanti Mas Hendri akan menambahkan di situ. Kemudian langkah pengembangan kurikulumnya ini kemarin sudah pernah saya sampaikan, menggali ide dan sekarang membuat dokumen kurikulum. Kita masuk pada kepanjangan, membuat dokumen kurikulum. Kalau ini tadi kemarin di idenya core value, budaya, kemudian pembelajaran abad 21 dibuat seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke organisasi dan struktur mata pelajaran. Saya bilang mata pelajaran, core value menjadi mata pelajaran, budaya menjadi mata pelajaran, pembelajaran abad 21 menjadi mata pelajaran. Tadi sempat disampaikan, entah itu masuk berapa jam dan sebagainya. Kita tidak sedang membuat core value sebagai mata pelajaran, budaya sebagai mata pelajaran, kepanguduluhuran, ke FSD-an, ke tunaskaryaan, kemudian ke apa ini, kebudimuliaan, nanti ya seperti Pak Kris tadi bilang, kehendian, keherian, kewawanan, wah macam-macam nanti ya. Kita tidak sedang membuat itu menjadi pelajaran tersendiri, tetapi membenamkan dan sebagai sebuah strategi untuk ini bisa terinternalisasi di guru dan siswa. Yang penting itu terinternalisasi. Saya diminta riset itu bisa menginternalisasi FIC di dalam diri saya. Riset terus, menggali terus, akhirnya terinternalisasi. Nah, Dirwarto seneng itu, aman. Saya mau ditaruh di mana aja, Mas Hendi juga mau ditaruh di mana saja, sudah FIC banget gitu. Nanti kalau saya ditaruh di Pangkal Pinang, bisa-bisa di sana menjadi FIC, Der. Tenang aja, Der. Nah, ini ya di organik langkah keempat ini yang mau kita buat ya. Sekarang kita mau praktek membuat. Nah, biasanya di landasan psikologis kurikulum itu biasanya memakai ini. Apa? Piase itu dipakai. Kemudian di landasan psikologis itu biasanya juga mempergunakan teori belajar. Nah, teori belajar yang dipakai behavioristik, konstruktivistik, kemudian kognitif, teori belajar kognitif,
Kita coba gali, tambahkan dengan neuroscience. Silahkan ini nanti digali ya, neuroscience. NLP itu juga larinya ke sana. Dan perkembangannya larinya ke neuroscience. Oke, setelah itu kemudian kalau kita berbicara tentang sekolah, kita berbicara tentang sekolah, itu kita berbicara tentang intrakurikuler. Kemudian berbicara tentang ekstrakurikuler. Berbicara tentang co-kurikuler dan non-kurikuler. Baik, begitu ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang sekolah itu pun kita berbicara tentang program sekolah, kemudian yang turun menjadi kegiatan sekolah, dan turun menjadi subkegiatan sekolah. Oke ya, gini. Sekarang terutama yang di sekolah ya, tadi sering diceritakan, disampaikan bahwa sekolah kami anak-anaknya sudah begini, memberi salam, menyapa, terus berdoa, mendoakan kiri kanan, atas bawah dan sebagainya. Mendoakan seperti itu. Nah, itu baru sebuah apa ya? Tapi sumbernya dari mana tidak dijelaskan. Ini sumbernya itu dari core value, dari naskah akademik yang dibuat, kemudian dari kurikulumnya, dari kurikulum yang dibuat juga. Semua ekstrakurikuler itu harus ditarik dari kurikulum, landasan kurikulum yang dibuat, ditarik dari core value, ditarik dari budaya yang ada, yang dikembangkan di dalam kurikulum gitu. Jadi betapa pentingnya naskah akademik, betapa pentingnya kurikulum yang dibuat. Oh ya, gini, tak tambahkan ya, kurikulum yang dibuat, yang kita buat ini adalah kurikulum tentang core value budaya di setiap sekolah, di setiap yayasan. Ada dua ya, kurikulum apa Pak Kris? Ketunaskaryaan, kita pakai itu dulu ya Pak Kris ya. Boleh, boleh, monggo. Biar jangan terlalu mengganggu itu. Sudah Pak, sudah terganggu kok. Ketunaskaryaan, ini kurikulum ketunaskaryaan. Ini kurikulum 2013. Kita buat dua ini. Walah Pak, kurikulum mengembangkan yang 2013 aja belum bisa, suruh buat ini. Enggak apa-apa. Sudah toh, manuto. Buat kurikulum yang ketunaskaryaan, ini ada K13, nanti nge-mix-nya ini jauh lebih mudah. Gitu. Gitu ya. Ini buat, ini buat. Buatnya yang ketunaskaryaan dan sebagainya mudah sulit tergantung dari kita. Tergantung dari kita. Gampang, mudah kok. Saya yakin semua yayasan punya orang-orang hebat yang bisa melakukan ini. Oke ya, dua itu. Sekarang kita masuk. Kita masuk bagaimana menjawab pertanyaan kurikulum tersebut. Apa yang diajarkan? Tadi ada yang sudah membuat buku dan sebagainya, luar biasa. Keren. Nah, begini. Apa yang akan diajarkan ke anak kita itu adalah nilai-nilai. Diajarkan dalam tanda petik ya, diajarkan itu dari pendekatan kita sikap, maka diajarkannya juga dengan sikap gurunya. Lah berarti kan guru harus menginternalisasi nilai-nilai ini semuanya. Ya, betul. Kurikulum berbicara tentang diri kita. Maka gurunya harus menginternalisasi dulu. Caranya gimana Pak? Diajak riset terus, diajak, ya begitulah.
pengalaman saya dengan teman-teman, saya riset terus, menggali dari dokumen kongregasi, dokumen keuskupan, semuanya digali, makin lama akan makin tahu. Bagi orang yang punya rasa ingin tahu itu akan cepat sekali terinternalisasi. Tapi kalau pekerjaan itu dipakai sebagai beban ya akan cepat terdokumentasi, bukan terinternalisasi lagi. Terdokumen. Nah, oke, saya memberi contoh pada pangudilur. Pangudilur, saya tidak bermaksud apa-apa, tapi biar lebih cepat. Nilai yang ada di pangudilur ada 6, tapi di sini saya contohkan 4, sorry. Berpihak pada yang miskin, profesionalitas karya, persaudaraan, pemimpin yang melayani, di situ ada devosi pada Bunda Maria, dan Allah adalah kasih. Ini bukan strata, tapi siklus, lingkaran. Semuanya saling terkait, begitu ya. Nah, di setiap nilai itu ada keutamaan. Tadi Mas Hendy sudah jelaskan, maka Mas Hendy tadi menanyakan, jelas ya antara nilai dan keutamaan. Jelas. Misalkan berpihak pada yang miskin, keutamaan untuk mencapai berpihak pada yang miskin harus anak-anak memahami, mengetahui tentang manusia ciptaan Allah. Begitu. Terus sebelum saya lanjut lebih dalam masuk, kita harus menentukan aspek apa saja yang akan Ini aspek apa saja yang akan dinilai dalam tanda petik. Yaitu aspek kesadaran, pengetahuan, pemahaman, kepercayaan diri, motivasi dan sikap, keterampilan dan perilaku. Taksonomi Bloom bilang ini ranah kognitif, ini ranah afektif, ini ranah psikomotorik. Kemudian profesionalitas karya, nilai profesionalitas karya untuk mencapai nilai yang terinternalisasi atau nilai ini terdeliver ke anak, keutamaan apa yang mau diajarkan ke anak? Misalkan tanggung jawab, ketangguhan, memberi PR yang banyak kepada anak. Tapi tiba-tiba PR-nya sulit. Ini bukan ketangguhan, tetapi penderitaan buat anak. Ya nggak apa-apa, langsung sulit. Tapi terjadi stres yang kuat di anak-anak. Mau belajar kungfu aja, gurunya ngajari mikul atau menimba air dulu, jalan sambil bawa air jauh 50 km. Dan itu kuda-kudanya harus dikuatkan terlebih dahulu. Nah itu guru juga harus bisa seperti itu. Taat pada pimpinan, pencapaian tujuan, menyelesaikan tugas sampai berhasil. Ini keutamaan untuk mencapai nilai profesionalitas karya. Saya langsung ke sini. Pemimpin yang melayani, nilai pemimpin yang melayani dengan keutamaan kerendahan hati. Kita akan breakdown dari keutamaan dan nilai ini, kita breakdown menjadi tabel seperti ini, metrik ini. Pemimpin yang melayani, itu nilainya. Keutamaan yang mau kita berikan atau mau kita ajarkan ke anak-anak adalah kerendahan hati. Misalkan ini, kerendahan hati. Aspek yang diukur 3, dan kita ciptakan di sini kompetensi dasar. Ini misalkan untuk anak kelas, kompetensi dasar untuk anak kelas 8 misalkan. Karena nanti kelas 7, 8, 9 akan berbeda-beda. Dan ini ranahnya di mana? Ini ranahnya di pengembangan kurikulum. Jadi kurikulum harus mendesain ini terlebih dahulu. Baru kemudian masuk ke desain pembelajaran. Begitu.
dokumen kurikulumnya nanti harus ada ini. Dan ini kalau tadi Mas Hendy bilang ini di FGD 1 targetnya naskah akademik, ini yang nanti akan menjadi target di FGD 2. Sudah kita bocorkan sejak di awal. Gitu ya. Nah, kompetensi dasarnya yang kelas 8 misalkan di aspek kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman, kompetensi dasarnya menyadari hakikat seorang pemimpin dalam kelas, kelompok, organisasi. Memahami perlunya mendengarkan orang lain. Desain instruksionalnya piye terusan. Saya langsung lompat ke desain instruksional ya. Desain instruksionalnya dengan pembelajaran berbasis project dan harus masuk critical thinking-nya harus terdesain juga di sana. Gitu. Lah Pak, terus guru fisika bagaimana? Ya guru fisika ngajarkan ini. Fisika pada pokok bahasan suhu dan kalor. Di situ ada kompetensi dasar tentang ini. Memahami perlunya mendengar orang lain. Di sini kompetensi sebentar. Gagasan gedenya, ini kompetensi dasar tentang suhu kalor. Fisika. Tak tulis fisikanya aja ya. Nah, yang ini adalah kompetensi dasar di fisikanya itu misalkan siswa mampu memahami, menciptakan alat berdasarkan konsep suhu dan kalor. Pembelajarannya dengan project based learning. Kemudian ini kompetensi dasar di core value. Jadi kompetensi dasarnya nanti ada 2. Masukin di situ. Saya ingatkan kembali, wah Pak kok ribet mentoh. Jika perencanaan itu hanya sebagai dokumen yang kemudian diarsip tanpa pernah dibawa pada saat kita mengajar, tidak akan berguna. Pada saat kita mengajar ya kita harus melihat RPP kita apa sih, di bagian ini nilai apa yang akan tertanamkan toh. Kan kita sudah mendesain pembelajaran ini. Di dalam mendesain kita harus bisa membayangkan anak kita mau kita buat seperti apa. Maka langkah-langkahnya kita breakdown. Ini. Akhirnya standar kompetensi lulusannya nilai yang akan diinternalisasi oleh anak-anak apa. Seluruh mata pelajaran membuat ini. Seluruh guru mata pelajaran membuat ini. Dan ini tertuang di RPP. Pak kan katanya RPP-nya 1 lembar. Ya, 1 lembar. Silakan. 1 lembar isinya tujuan, langkah-langkah, evaluasi. Nah, langkah-langkahnya ini langkah-langkah ya bagi guru-guru yang senior yang sudah bisa menginternalisasi mata pelajarannya, menginternalisasi core value-nya, menginternalisasi budaya sudah masuk pada tataran seperti itu untuk diimplementasikan di pembelajaran, silahkan tidak usah buat, nggak apa-apa. Tapi bagi kita yang memang harus merencanakan ini semuanya, mendesain ini semuanya, ya lakukanlah dan kemudian RPP ini kita bawa ke kelas untuk kita implementasikan di kelas. Desain pembelajarannya kita bawa, silabusnya kita bawa di kelas dan kita lihat lagi, implementasikan di kelas.
Saya menyarankan kepala sekolah untuk membuat standar RPP harus dibawa ke kelas. Kalau tidak, ya elah, ya lupa yang mau diinternalisasikan apa, yang mau ditransfer ke anak-anak apa, tentang nilai-nilai, tentang budaya apa, lupa gitu. Begitu ya, pemimpin yang melayani demikian, dan ini pemimpin sebagai pelayan. Nak, kalau kamu sebagai ketua kelompok, seperti halnya Yesus Kristus, kamu melayani. Bantulah teman-temanmu. Saat guru mengatakan seperti itu, tetapi guru ini tidak pernah melayani muridnya, ya murid akan batin. Mungkin muridnya tidak berani terlontar, tapi dia hanya berbicara dalam hati tentang gurunya ini, gitu. Menginternalisasi mulai dari yayasan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, turun ke siswa. Saya sebut yayasan ya. Lu jangan dikira yayasan sudah menginternalisasi nilai-nilai ini semuanya. Maaf, non sewu. Silahkan direfleksikan. Apakah semua sudah? Apakah semua sudah? Belum. Maaf suster, maaf buder, maaf pengurus yayasan semuanya. Begitu. Ada. Ya. Ini tentang bagaimana kita menurunkan sampai nilai-nilai sampai ke kompetensi dasar, dan nanti pasti akan ada silabus. Silabusnya kemudian turun menjadi desain instruksional, ada RPP-nya. Begitu. Terus tadi diskusi menarik, dan saat ini juga sangat saya semakin excited untuk menjelaskan budaya yang ada di Nias, Suster Lausiana, wow, gitu ya. Kemudian Budita, Suster Ansila, Pak siapa, dan banyak sekali dari Yayasan Budi Mulia, Bu Indriati sudah mengemukakan budayanya. Terus dengan adanya budaya kemudian nilai-nilai. Terus gimana untuk memasukkannya gitu. Regina Pacis itu santai ya. Gini. Saya coba share screen lagi. Di ini ya. Ini dan ini itu menghadapi masalah. Masalahnya sama, yaitu masalah pendidikan. Nah, sekarang ini keduanya mau mencari solusi. Masalah pendidikannya apa sih? Terutama pada karakter anak. Nah, sekarang kita mencoba untuk menawarkan solusinya. Intinya ke sana. Solusinya apakah mudah? Tidak. Ini tidak mudah. Gitu kan? Yang nanti ini. Tadi saya memberi contoh ya, Suster, Romo, Bapak Ibu semuanya, bagaimana menggabungkan nilai-nilai dan budaya, kemudian serta pelindung di ini. Tadi ada dari Yayasan Seri Amal, dia mempunyai
nilai. Nilainya ini, pro-life, empowering, compassion, honesty, trust. Ini nilainya. Kemudian, ini tadi, pelindungnya Santo Yosef. Dan pelindung itu mempunyai nilai kesederhanaan, pekerja keras, pelindung. Oke ya? Oke. Dan mereka mau mengangkat budaya dari Batak Toba, yaitu Dalihana Tolu. Di mana Dalihana Tolu itu ada 3 nilai. Oh, ya ini. Somba, Manat, Elek. Ini semua ada punya nilai. Oke ya? Tiru-tiru Mas Hendri ya. Nilai dari kordis, betul ya Mas ya? Pintar saya. Iya. Kordis dari hati. Galilah ini semua dari tentunya di dalam menggali ini juga dari hati. Kemudian galilah budaya Dalihana Tolu dari hati. Somba apa, manat apa, elek apa, gali sedalam-dalamnya, filosofinya bagaimana? Filosofinya bagaimana? Sudah. Kemudian akan kita dapatkan atau kita tentukan keutamaan-keutamaan seperti tadi yang disampaikan Mas Hendi. Setelah nilai keutamaan ini akan muncul. Keutamaannya apa saja? Gitu ya. Nah, sekarang ini masing-masing mempunyai keutamaan kan? Masing-masing muncul keutamaan. Masing-masing muncul keutamaan. Sampai ke sana ya, suster, Bapak Ibu semuanya. Kalau nilai-nilai sudah ada, dimixkan dengan budaya, caranya seperti itu. Cari keutamaannya, semuanya cari keutamaannya, baru kemudian digabungkan. Misalkan ini di keutamaan pro-life dan trust misalkan. Trust, kemudian keutamaan dari elek yung. Ini apa? Kemudian gabungkan. Di sini ada 3 yang nanti keutamaan dari pro-life, trust, dan elek ini bisa masuk ternyata. Larikan ke kompetensi dasar. Yang ini nanti diambil oleh guru mapel. Seperti yang saya contohkan tadi. Saya fisika. Ini sudah tertuang di dalam kurikulum. Ini semua tertuang di dalam kurikulum. Setiap guru mata pelajaran mempunyai dokumen ini dan menarik ke mata pelajarannya masing-masing. Jadi di situ nanti ini akan ada kompetensi dasarnya. Ini ya. KD dari pro-life, KD dari trust, kemudian KD dari elek. Yang kemudian digabung dengan KD-nya fisika. Ini KD fisika. Kemudian ini siap
disajikan ke siswa melalui desain instruksional. Kira-kira demikian. Terus ini. Lah terus ngukurnya nilai itu tertanam ke anak. Saya mau tanya sekarang ke semuanya. Ngukurnya nilai ke anak gimana? Tak stop. Pengamatan bisa. Pengamatan, observasi. Observasi. Oke. Dengan cara skala Likert. Jadi. Dia membuat instrumen dengan Ya, skala instrumen. Likert. Ya. Dengan angka. Kalau angka skala 1 sampai 5, kalau ini di ProLife anak ini dapat 5 dengan observasi dan sebagainya. Iya, skor. Itu salah satunya seperti itu. Tetapi mari kita mana tadi? Oh ini. Mari kita semakin mengerucutkan dan bisa kelihatan ya share screen saya ya? Bisa. Ya. Ya, Mas. Mari kita mengerucutkan dengan semakin tajam. Apakah nilai itu sudah tertanam dengan baik atau tidak? Atau kita bisa melihat si anak ini kan gini ya, tidak bisa semua nilai yang dihidupi kongregasi ini itu tertanam ke anak kan? Gitu. Kita tidak sedang mengtunaskaryakan ujian, mengtunaskaryakan atau Terasa begitu mengganggu ya Mas jadi. Nah, mungkin di anak itu dominan pada compassion atau dominan pada trust yang dia hidupi. Pada bagian lain dia belum begitu dominan. Tidak apa-apa. Nah, pertanyaannya, mari kita membuat sebuah instrumen kuesioner yang jika diisi itu kemudian langsung muncul. Misalkan kursor saya di mana? Misalkan pernah mengisi gaya belajarnya, kuesioner gaya belajar yang nanti muncul PAK. Kita mengisi kuesioner tersebut kemudian muncul dominan di saya itu dominan di visual, kinestetik. Auditorial saya lemah, tidak begitu baik auditorial saya. Kemudian ada yang dari psikologi pasti tahu, MBTI. Dari Carl Gustav Jung. Yang kemudian nanti akan muncul kombinasi pribadi, misalkan kombinasinya ST, MJ misalkan. Atau M, B, J, K. Dan di situ ada deskripsinya. Nah, saat anak mengisi kuesioner tersebut, diisi, compassion-nya ternyata tinggi, maka di sini ada deskripsi tentang compassion pada anak tersebut. Deskripsi tentang trust, bla 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 gitu. Akan terlihat di situ. Ternyata anak-anakku seperti ini. Ada bagian yang kurang, mari kita bimbing anak-anak tersebut, misalkan di empoweringnya lemah atau kurang. Nah itu kita akan bisa melihat, oh ternyata anak ini di empoweringnya kurang. Maka wali kelas, guru BP, ayo kita treatment anak kita di nilai empowering. Di nilai manat ternyata ada kurang, kesederhanaan kurang. Anak ini gini, kalau observasi ya,
Saya minta tolong saya diobservasi sekarang dengan kondisi fisik saya. Mari Pak Kris, saya diobservasi. Pak Kris saja yang sudah familiar sehingga bisa menilai saya dan Mas Hendy di awal, Pak, di awal pada saat ketemu gitu. Kira-kira fisik saya seperti apa? Gitu. Kalau saya yang leket sih seniman gitu, Mas. Seniman, oke. Ya. Di saya, kalau Pak Kris melihat Mas Hendy awalnya gimana, Pak? Awalnya hampir sama sih, seniman juga. Seniman. Iya. Oke. Saya akan terima kasih banyak Pak Kris. Ini seniman. Gitu ya. Terus kemudian, wah, Pak Heri ini seniman. Ini observasinya Pak Kris terhadap saya. Terus Pak Kris, Mas, ayo ngelukis Mas, gambar. Mas main musik yuk Mas, yuk ngeband bareng. Pak, saya itu nggak bisa main musik. Saya itu nggak bisa gambar. Saya itu nggak bisa hal-hal yang seni itu saya nggak bisa gitu. Observasi yang dilakukan oleh Pak Kris ternyata dari lihat ini salah. Di saya, kalau di Mas Hendy benar, Pak. Di Mas Hendy itu apa-apa bisa. Main musik bisa, ngelukis bisa, nulis bisa, main hati apalagi, Pak. Jagonya dia, Pak. Nah, kue. Buka kartu ya, buka kartu. Mumpung panggungku sekarang. Nah, maksud saya ingin bilang seperti ini. Pada saat apalagi observasi teman sebaya, observasi guru ke siswa itu bagi saya sulit, nggak bisa diangkakan dan kurang tajam gitu. Jadi di sini saya ingin katakan bahwa observasi masih ada biasnya. Masih ada ya, masih ada biasnya. Apalagi guru ke siswa akan sangat subjektif pada saat anak pinter nilainya baik-baik terus. Anak yang agak dugal sedikit akan berpengaruh pasti di dalam penilaian, sikapnya itu akan berpengaruh. Saya cerita gini, anak saya nomor 2, waktu sekolah di SMA Don Bosco, KI spiritual itu KI 1 ya Pak ya, KI 1, nilai spiritualnya dinilai B oleh wali kelasnya, nilainya B. Nilai B itu kan sudah nilai jagoan kan di kurikulum 2013. Tetapi tahukah Bapak Ibu semuanya bahwa syarat untuk naik kelas nilai sikapnya adalah minimal B, ya kan? Ya. Artinya anak saya dan anak Bapak Ibu semuanya nilainya adalah minimal. Ya kan? Ya. Bapak Ibu memberi nilai minimal kepada anak-anak. Anak saya di stigma minimal oleh gurunya. Saya tanya ke gurunya, kenapa anak saya nilainya B, kenapa tidak A? Nilai spiritual anak saya lebih tahu ketimbang bapak atau ibu. Bingung Pak, bingung Bu, bingung suster. Tolong nanti direfleksikan ya, iya ya, berarti saya memberi nilai minimal ke anak-anak. Karena itu yang disyaratkan oleh negara. Gitu. Kenapa nggak berani beri nilai A? Karena piye ya. Begitu. Ini share bahwa hasil observasi guru mudah untuk dipatahkan. Sampai sekarang, sampai detik ini tidak ada pemberitahuan ke anak saya, ke saya, kenapa nilai itu B, tidak tahu sekolahannya. Padahal anak saya tanya, waktu dapat rapot tanya, loh Pak, spiritualku nilainya kok B ya?
spiritualku nilainya kok B ya. Betapa stigma itu melekat di anak saya. Bagi kita, B baik. Bagi kita yang menstigma itu dengan B itu sudah luar biasa. Tetapi bagi anak-anak kita tidak tahu. Padahal dia sudah rajin berdoa, rajin bekerja, rajin ke gereja, rajin mendoakan orang tuanya, dinilai oleh gurunya B, tidak A. Nah, ini di skip. Ini salah satu contoh saja. Mari kita nanti refleksikan bersama. Nah, observasi kadang bisa salah, maka dengan kuesioner yang bisa langsung melihat deskripsi itu lebih oke menurut saya. Tetapi sulit. Ini akan sulit. Maka lembaga psikologi itu perlu kita gandeng untuk membuat instrumen ini. Gitu. Myers-Briggs di MBTI itu juga melalui riset yang juga lama, kemudian gaya belajar pasti risetnya juga lama untuk membuat kuesioner, membuat instrumen ini, tetapi apakah kita tidak bisa, kalau saya tidak mampu, saya bilang saya tidak mampu untuk membuat instrumen ini. Tapi saya yakin di seluruh yayasan yang ada punya gambaran, punya channel, punya link, punya kekuatan apapun yang bisa dipakai untuk semakin mempertajam peningkatan kualitas pendidikan kita. Begitu. Kira-kira petanya seperti itu. Kira-kira peta yang nanti akan kita kerjakan di FGD 2 seperti itu. Ini FGD 1, naskah akademik dibuat terlebih dahulu. Bocoran di FGD 2 sudah kita sampaikan dan sudah mulai paham. Semoga mulai paham semuanya. Begitu, Pak Kris. Terima kasih, Pak Kris, Suster, Buder, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Mari kita diskusi untuk bareng-bareng membangun jejaring. Ini sudah ada medianya, sudah ada sarananya. Saya juga masih banyak harus menggali dari teman-teman semuanya. Mari kita bareng-bareng. Itu Pak Kris. Terima kasih banyak Pak Kris. Baik, terima kasih Mas Heri atas wawasan yang telah dibukakan kepada kami, khususnya kepada rekan-rekan semua ya, untuk kaitan dengan, karena memang sebenarnya itu yang ditunggu-tunggu. Kalau misalnya bicara yang cinta sekolah, cinta terhadap sekolah itu banyak sekali dan itu menyita banyak perhatian kita. Hanya kemudian satu hal yang kecil yang itu semakin mengkerucut itu yang sebenarnya yang menjadi menjadi perhatian besar dari kita semua. Hanya kemudian mungkin jangan sampai lupa bahwa di balik semua itu ada satu hal yang intim yang sudah disampaikan oleh sama Bruder Watan dan juga Mas Hendy ya, bahwa semua itu didasari oleh yang namanya nilai-nilai inti itu. Karena kan kalau yang saya pahami, bagaimana kita mengejawatakan dalam kurikulum itu, kalau kita fokus di sana maka nanti akan terjebak dengan paradigma lama bahwa kurikulum itu hanya sekedar untuk memenuhi standar administrasi dan itu akan sangat nadir sekali gitu kan. Ya. Oke. Maka pesan saya Pak, bukalah mindset teman-teman dengan cara kalau mengajar tolong RPP dibawa. Dan kepala sekolah yayasan melihat apakah RPP itu ada coret-coretannya. Apakah agenda mengajar itu diisi dengan benar. Gitu. Salah satunya itu Pak, agar administrasi tidak hanya sebagai beban administrasi, tapi ini senjata AK-47 yang dipakai untuk membentuk anak-anak kita. Begitu Pak Kris. Baik, Mas Heri. Jadi memang artinya bahwa kadang-kadang juga instrumen supervisi di mana di dalamnya itu kan mungkin sharing sedikit,
di dalamnya itu kan ada satu indikator penilaian yaitu kerapian. Nah, itu Ya. menjebak kita padahal sebenarnya yang namanya kurikulum tuh mau coret-coret atau seperti yang penting kan konsep pola berpikir ketika guru mau masuk ke kelas itu Ya. terwakili di sana gitu kan. Hanya kemudian ketika coret-coret itu apakah kemudian tidak akan bermasalah, oh ini kok nggak rapi perangkat Oke. pembelajarannya. Gini Pak, gini. Di sisi itu kita gini. Saya mau bilang bahwa saya pernah mendampingi akreditasi di satu SD. Gini, nilai kerapian itu poinnya berapa persen dibandingkan seluruh poin gitu. Ya. Jadi oke lah, nggak dianggap rapi tidak apa-apa, tapi guruku bener kok di dalam itu. Toh ini cuma sekian 0, sekian persen, oke gitu. Ya, Gitu Pak. oke. Baik, terima kasih. Pastor, Saudara, Bapak Ibu, silakan masih ada waktu kurang lebih 30 menit lah ya. Mari kita perdalam lagi. Jadi kita perdalam lagi. The show is starting now. Kalau saya katakan bahwa sebenarnya pertunjukan itu sedang dimulai sekarang ini gitu ya Mas Endi. Karena ini yang sedang ditunggu-tunggu dan apanya Cilokone itu kan injury time gitu kan itu yang terjadi. Jadi, tapi biasanya kalau injury time itu saat terjadi gol ya Mas Endi ya. Show must go on, show must go on. The show must go on gitu kan. Monggo Saudara, Pastor, Romo, Bapak Ibu dipertajam kembali. Silakan ditanyakan poin-poin mana yang butuh penajaman. Tapi yang di awal tadi juga luar biasa Pak. Semua yang disampaikan tadi dari teman-teman kepala sekolah, suster, wakil kepala sekolah. Tinggal memang mempertajam dengan yang disampaikan Mas Hendy, konsep pondasi yang disampaikan Derwarto, pondasi-pondasi itu harus kita bangun kuat. Dan saya kan tinggal ngaji gitu loh Pak. Ngaji itu tinggal menghaluskan finishingnya. Finishing. Monggo, silakan Pastor, Sister Bapak Presiden atau langsung saja. Pak Wawan. Ya. Bu Indri ya? Enggak. Atau Bu Sulastri, monggo Bu Lastri. Wah ini dari Tanjung Balai di bawah Yayasan Tunas Karya juga ini. Monggo langsung Ibu. Oke. Terima kasih Pak Wawan. Terutama pada Pak Heri. Saya melihat bahwa memang untuk membuat KD ya, untuk memunculkan KD itu sangat terbantu dengan tabel struktur dan organisasi dan struktur mapel tadi. Untuk di Yayasan Tunas Karya, kalau saya lihat ini memang tidak sama persis namanya, tapi apakah mungkin nanti kami boleh menggantinya. Kalau di Yayasan Tunas Karya, nilai itu disebut unsur. Nilai itu disebut unsur, kemudian keutamaan itu adalah indikator. Itu adalah indikator. Kalau aspek, kita paham bahwa aspek itu berarti satu adalah pemahaman, yang kedua adalah kesadaran, pertumbuhan hati, yang ketiga adalah perilaku, seperti itu. Kemudian dari situ baru kita akan dapat atau diturunkan didapatlah KD. Untuk Tunas Karya, contohnya yang sudah ada 10 keutamaan, saya rasa ini bisa langsung dipakai, dimasukkan. Kemudian juga untuk sekolah-sekolah yang dengan pelindung Santo Santa, itu berarti juga utamaan dari Santo Santa pelindung juga bisa dimasukkan. Tapi kita di sini juga memasukkan untuk budaya daerah. Jadi kan ini memang dimasukkan, ini berarti kita menambah utamaan lagi yang bisa kita akhirnya munculkan KD-nya. Pertanyaan pertama, apakah KD ini hanya muncul di KPP ataukah juga muncul di bagian lain pada administrasi guru mata pelajaran? Yang kedua, saya minta dibantu mungkin oleh Pak Heri atau mungkin Bu Derwarto atau Mas Hendy. Saya belum bisa menangkap budaya
lokal yang bisa menjadi kekuatan sekolah sebagai gambaran untuk kami. Sekolah kami ini berada di satu pulau kecil, namanya Pulau Karimun Besar. Pulau Karimun Besar ini hanya luasnya 1.524 km persegi. Itu kalau kita buat persegi paling hanya 39 km kali 39 km kalau dibuat persegi. Dan di dalam dan dengan luas yang seperti ini, itu sudah ada 23 SMP, Pak. Hanya 1.524 km persegi. Ada 11 sekolah negeri dan 12 sekolah swasta. Sekolah kami sudah berdiri 53 tahun. Sepertinya sekarang sudah tidak bisa lagi berlindung dari nama besar Santo Yusuf. Berlindung dari nama besar Santo Yusuf yang selama ini dianggap sekolah oke. Murid kita itu 85% itu dari komunitas Tionghoa dan beragama Buddha atau Konghucu. Sedangkan untuk yang Katolik itu contohnya sekarang saja hanya ada 16%, lalu yang Protestan dan mayoritas tetap sekitar 80% itu adalah Buddha. Kondisinya sekarang bahwa dalam belasan tahun sampai dengan saat ini tumbuh sekolah-sekolah Buddha yang sangat besar dan muncul di dalamnya, saya tidak tahu ini disebut apa, tapi banyak sekali dari komunitas Tionghoa mereka memegang bahwa kami lebih akan menghidupkan sekolah yang dari yayasan atau wihara kami, seperti itu. Terasa bahwa sekolah ini pelan-pelan namun pasti memang sudah sangat berat. Kebetulan saya memang sudah sangat lama di sekolah ini. Sudah sangat lama, sudah lebih dari 20 tahun malahan. 20 tahun yang lalu itu masih sangat baik siswanya, maksudnya jumlahnya. 10 tahun yang lalu sudah tinggal 75%-nya. Sedangkan saat ini tinggal 50% dari 20 tahun yang lalu. Saya akan semakin ditinggalkan dan saya membayangkan bahwa 5 tahun lagi saja sudah semakin sulit, lalu akan bagaimana kita ini. Jadi ini daerah Melayu Riau, tadinya adalah Melayu Riau, sekarang jadi provinsi sendiri, Kepulauan Riau, tetapi pasar kita selama ini lebih banyak adalah dari komunitas Tionghoa. Mungkin bisa dibantu apa yang bisa menjadi keunggulan melihat dari pasar yang kami miliki. Demikian Pak Heri, Derwarto, dan Mas Hendi. Karena latar belakang murid-muridnya itu kebanyakan Tionghoa yang bisa banyak bicara terkait budaya Tionghoa itu Mas Hendi ini ya juga orang Tionghoa tadi ini. Mungkin Mas Hendi lebih dekat dengan itu. Gimana karakter orang-orang Tionghoa? Ya, mic-nya Mas. Monggo langsung Mas Heri, mic-nya Ya. di-on-kan dulu ya. Terima kasih. Saya tadi Hitachi, hitam tapi Cina. Ibu, saya tuh hidup dengan seorang yang saya tadi ceritakan, namanya Erik Junjungan Gosong itu, sekarang masuk dalam biara Fransiskan. Itu juga dekat dengan budaya Karimun. Waktu itu bapaknya perpajakan, lalu di Karimun, dan bisa bahasa Malaysia. Ya kan Ibu? Dekat Melayu. dengan, ya, dan Ya. kalau parabola, kalau film channel itu lebih dekat dengan channel-channel Malaysia ketimbang channel-channel dari Indonesia. Kira-kira seperti itu ketika teman saya satu kos itu bercerita tentang kebudayaan di Karimun. Jadi luar biasa kayanya Ibu. Ada budaya Melayu yang masuk diam-diam ya. Cara senyap entah itu jaringan dari mana. Itu masuk dalam televisi-televisi. Lalu produk-produk budaya Malaysia juga ada, lalu budaya Melayu sendiri, orang Melayu yang migrasi, ya, migrasi. Lalu yang kedua, budaya-budaya Tionghoa yang kuat di sana. Nanti Ibu untuk detailnya Ibu, silakan baca buku draft modul saya yang keempat tentang pendekatan budaya.
draft modul yang keempat, pendekatan budaya. Nanti di sana sudah saya coba untuk membuka brainstorming atau mindset kita, bagaimana pendekatan-pendekatan budaya yang banyak ini kita padukan dalam proses harmonisasi yang kita sebut dengan silang budaya, penyerbukan silang budaya. Kalau bahasa kerennya sekarang itu era hibridasi. Nah, budaya itu juga bisa silang budaya. Begitu Ibu. Nanti detailnya karena ini perlu Ibu yang cari sendiri. Karena Ibu yang paham betul budaya setempat, budaya lokal setempat, bagaimana pluralisme itu ada, tidak hanya pluralisme kultural ya, tapi juga pluralisme agama yang seperti tadi kita sampaikan di depan itu. Bagaimana membentuk pluralis untuk menekan segala macam stereotip, penilaian atau justifikasi, mungkin juga yang dikatakan Pak Heri itu stigma-stigma, supaya kita tidak jatuh mengenal itu. Dalam proses observasi yang kadang kita itu keliru karena ada stigma-stigma etnisitas tertentu. Mas, bisa sedikit lagi. Kalau masalah ya itu budaya juga, bagaimana cara pikir kita bisa juga kaitkan itu sebagai budaya. Betul, ya. Cara pikir, cara pandang mayoritas masyarakat di Karimun yang cuma kecil ini masih banyak sekali masyarakat yang menganggap pokoknya sekolah, istilahnya begitu. Yang penting sekolah, dapat ijazah SMP dari mana saja sama. Apalagi sekarang sekolah negeri gratis. Dan sekolah kami untuk sekolah swasta itu termasuk sekolah yang paling mahal untuk uang sekolahnya. Bagaimana untuk menghadapi hal yang begini, keadaan yang seperti ini, bahwa anggapannya yang penting lulus SMP lah, di mana-mana nggak masalah, di negeri, apalagi di negeri gratis. Udah di sana aja, atau di sekolah yang lebih murah, swasta tapi lebih murah. Maka dari itu Bu, dalam program organisasi penggerak itu kita memetakan pasar kita salah satunya. Nanti dalam naskah akademik yang pertama ini kita buat strukturnya seperti apa, Ibu bisa bebas, tapi nanti saya akan sampaikan naskah akademik itu di akhir sebagai tagihan. Jadi kita perlu meneliti untuk kesadaran pasar kita. Jadi kita mempunyai daya refleksi untuk mencapai daya ungkit dan daya ubah, agar sekolah kita itu layak diperhitungkan, atau mempunyai dimensi komparatif, meskipun yang dikatakan dalam tanda kutip mahal, tapi sekolah-sekolah kita itu kapetung, bisa diperhitungkan, komparatif dan kompetitif, mau berdaya juang untuk menyamai atau lebih unggul dari sekolah-sekolah yang pilihan-pilihan tadi. Jadi kalau di sini kan nanti sekolah kita bisa semakin lama semakin mengajar. Langkah demi langkahnya perlu pelan-pelan memang. Kita tidak bisa langsung jujuk coro-coronya itu jujuk sampai ke hasilnya, buahnya. Kita persiapkan ini matang-matang, masak-masak, agar step by step kita lalui. Oke, K13 kita jalani sembari kita menggodok kurikulum baru ini, kurikulum yang kita dasari atas pola Luber, literasi unggul berkarakter. Ini pelan-pelan lalu sampai sama, lalu kita bisa melesat. Ibu sedikit bocoran ya, sedikit bocoran dari organisasi penggerak dan sekolah penggerak, lalu guru penggerak. Nanti Pak Kris bisa, ini satu yayasan Pak Kris, apa beda? Satu yayasan. Satu yayasan. Nanti bisa cerita bagaimana Pak Mualdin Sinurat supaya meneguhkan teman-teman yang ada di yayasan, POP ini bagaimana, POP Konsorsium Ismaya jenjang SMP itu bagaimana. Ya, POP Yayasan Pangudi Luhur dalam Konsorsium Ismaya itu apa yang membedakan dengan sekolah penggerak dan organisasi guru penggerak. Advance-nya di bagian mana, lalu bisa bercerita. Ya, kita punya daya komparatif, komparatifnya punya. Kompetitif, ayolah kita godok ini. Ya, kita godok masak-masak supaya kita bagian budaya, nilai-nilai spiritualitas ini kita menjadi unggul di sini. Begitu Ibu. Nanti untuk lebih detailnya ke masalah hal teknis soal budaya, kita bisa saja nanti
membaca, lalu Ibu bisa berdiskusi, membuka forum-forum bersama rekan guru, bagaimana budaya itu kita satukan, padukan, harmonisasi, menjadi rujak tadi. Ya. Betul, Mas. Oke, sami-sami Ibu. Boleh nambah dikit? Oke, Buder, silakan. Halo, Bruder. Nah, ini pengalaman Bu Teresia. Pengalaman itu yo hanya pas dan benar untuk saya yang mengalami, tapi barangkali bisa menjadi inspirasi. Sejauh saya mengalami bertugas di sekolah itu, pada umumnya anak dan orang tua itu mencari teman yang frekuensinya kurang lebih sama, kira-kira begitu. Kalau Ibu Teresia tadi mengatakan SMP Santo Yosef sekarang muridnya merosot, yang Tionghoa punya sekolah sendiri, nah itu mungkin ada sesuatu yang frekuensinya hilang di tempat itu. Ada nggak Bu yang guru sukunya Tionghoa, gurunya? Tidak, Bruder. Nah, itu mungkin ya. Kami di Ketapang, Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, itu juga sama. Di kota Ketapang itu ada sekolah Tionghoa baru. Kecenderungannya ya sama, karena orang itu mencari teman. Nah, kami siasatnya ya mencari guru Tionghoa yang mau menjadi guru di sekolah kami. Walaupun itu hanya guru ekstra, guru apa, biar mereka tidak menjadi orang asing di tempat itu atau diajar, dididik oleh orang asing. Kan begitu. Pada dasarnya kan orang ingin menjadi jati dirinya tidak hilang. Kan begitu. Kami di Semarang juga begitu. Ya. Kami mengusahakan nuansa-nuansa itu tidak kehilangan. Karena terjadinya perubahan perilaku itu pada umumnya karena seseorang mengalami peristiwa yang senang atau kebalikan. Kalau orang itu mengalami peristiwa yang menyenangkan, di sekolah itu menyenangkan, biasanya orang akan mengulangi perbuatannya itu. Nah, jika anak-anak itu kerasan senang di sekolah itu, orang lain pasti akan meniru juga, seperti teman-temannya. Senang di sekolah itu. Kebalikannya, itu kan perilakunya itu menular, berubah menjadi terus menular kepada orang lain. Kebalikannya, kalau pengalamannya buruk, seseorang juga pada umumnya terjadi perubahan perilaku, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Nah, pencuri itu tertangkap, dihukumkan biar mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, lalu kapok, tidak melakukan perbuatan mencuri lagi. Nah, kalau anak-anak kita di sekolah kita itu juga punya pengalaman yang kurang menyenangkan, kurang nyaman, karena maaf ya, Mas Hendi merasa orang Tionghoa, tapi kok nggak ada satupun ya guruku yang orang Tionghoa. Nah, itu kan perasaan-perasaan kecil dalam diri anak, dalam diri orang tua yang merasa ada sesuatu yang nggak lengkap dalam dirinya. Nah, pada saat orang gelisah begitu, ada tawaran sekolah berbasis Tionghoa, dengan mudah orang itu akan pindah. Paling yang di situ karena sudah terlanjur sekolah di situ. Nah, kira-kira begitu. Jadi, memang karena zamannya berubah, suasananya berubah, ya inilah yang budaya yang memang harus kita perhatikan. Kadang-kadang itu hanya sepele, tapi itu menggelisahkan dari hari ke hari. Dalam Mas Hendi aja soal matanya sipit dari SMP sampai seminari masih ditanyakan terus pada bapaknya gitu kok. Padahal bapak ibunya sangat mencintai. Itu hanya perkara merasa dirinya kalau gabung dengan anak yang Tionghoa kok kulitku lebih hitam. Kalau gabung dengan yang benar-benar suku Jawa kok aku paling putih. Aku gimana toh? Nah, itu kan rasa perasaan yang menggelisahkan. Nah, ini kalau itu terjadi pada pasar kita, konsumen kita, itu tidak bisa diomongkan, tapi sangat dirasakan. Lalu itu mengganggu, lalu orang akan mencari di mana tempat yang nyaman bagi mereka. Itu tanggapan saya, Bu. Maka terkait budaya yang berkali-kali kita sampaikan, pasti ada sesuatu yang hilang di tempat Ibu, yang tidak terjawab di tempat Ibu, sehingga orang pindah. Karena tadi saya katakan sekali lagi, sebagian besar Tionghoa, gurunya ada enggak? Suasana Tionghoanya ada enggak? Itu saya kira, sementara orang kemarin enggak ada pembandingnya.
nggak ada kompetitornya, orang ya tetap di situ. Nah sekarang begitu ada orang mendirikan sekolah dengan bendera Tionghoa, ya sudahlah pasti, karena orang pada dasarnya mencari temannya. Begitu, terima kasih. Terima Ya, kasih, Bruder. saya tambahkan dikit lagi. Ibu buatlah kejutan-kejutan untuk mendekati dan menyentuh hati para murid dan siswa. Kalau bahasanya Pak Kris itu kemarin meminjam Ari Lasso ya Pak Kris, sentuhlah dia tepat di hatinya. Romantis sekali. Ibu bisa membuat kejutan-kejutan kecil ketika upacara Imlek, misalnya ada perayaan Imlek di sekolah, tiba-tiba ibu mau menggunakan baju Gyeongsam dan nyanyi Niwen wo I ya itu bisa Ibu. Nah itu kan luar biasa ya Bu. Kita buat kejutan-kejutan supaya menyentuh hati siswa kita, orang tua kita. Dan ketika itu di blow up, ternyata ada Bu Teresia Sulastri. Kalau dalam namanya ini bukan nama siapa, bukan nama marga siapa tertentu, tetapi ini nama orang Jawa, jelas ya, tahu langsung orang Jawa gitu. Tapi bisa ngomong lagu Teresa Teng gitu ya, Niwen Wo Aini itu. Wah, langsung orang-orang seluruh Karimun itu akan menjadi sekolah itu menjadi panorama yang luar biasa. Oh, gurunya mendekati kita dalam unsur budaya, khususnya budaya Tionghoa. Gitu Ibu. Apalagi untuk memblow up kan sekarang mudah tuh Bu, dengan TikTok, ya saya sebut merek ya, dengan YouTube, dengan macam-macam. Itu kita bisa mempromosikan sekolah kita di sana. Itu saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Hendy. Bu Teresia Sulastri ya, sedikit tapi maknyus gitu ya. Baik, Romo, Suster, Bapak Ibu, kita akan berakhir di jam 18 nanti dan kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Mungkin satu lagi penanya lah ya, atau peneguhan lah bagaimana nanti akan disampaikan kepada narasumber. Nah, ini sudah ada yang raisen satu, Pak Kris ya. Wah, ini Pak Kris juga nih, nama saya ini pasaran banget ya Mas Hendy. Takutnya nanti di pasar sana penjual tahu juga namanya Kris juga nanti. Monggo kami persilakan Pak Kris. Ya, terima kasih Pak Kris kembali. Kalau di Bangka itu namanya Amyang, Pak. Orang yang sama namanya tuh Amyang namanya. Jadi saya dari SMP Katolik Tanjung Pinang, Bruder, Bapak Ibu. Jadi ada sedikit sama yang seperti disampaikan dari Suster, dari Ausilia, kemudian Bu Teresia Sulastri juga, bahwa sekolah kami mempunyai satu arahan dari yayasan, yaitu mengenai 10 keutamaan. Tetapi dalam sarinya, dalam permasalahan berikutnya, dalam evaluasi, kami sudah, kalau tidak salah, mohon dikoreksi, ada 3 kali evaluasi terhadap guru tendiknya. Itu terdapat beberapa masukan, bahkan sampai 16 keutamaan yang dievaluasikan, termasuk unggul dalam keterbukaan, iman, kerendahan hati, kesetiaan, dan seterusnya. Tetapi ada survei yang membuktikan dalam salah satu survei bahwa nilai-nilai ketaatan terhadap pimpinan sekolah itu mengalami kemunduran. Nah, di sini kami pun prihatin juga dalam beberapa kasus, seperti sekolah-sekolah di Yayasan Tunaskara juga terdapat pengurangan murid. Terlebih lagi tetap banyak sekolah-sekolah yang berdiri mengatasnamakan kategorial seperti suku, kemudian agama, dan seterusnya. Dan nilainya sangat murah karena disokong oleh donatur-donatur besar. Nah, seperti Bruder Warto juga sudah menyampaikan bahwa kita harus mempunyai keunggulan. Nah, kami pun baru ingin menyarikan dari 10 keutamaan tadi menjadi identitas diri sendiri. Dari kami sudah sekitar tahun 50-an berdiri, cuma kami ada yang hilang dalam proses pendirian karena waktu itu beberapa pastor yang mendirikan, kemudian berlanjut dengan kepala-kepala sekolah yang tidak mendokumentasikan dan hilang. Di situ kemudian yayasan mengurai kembali 4 tahun yang lalu dalam satu kesepakatan mengenai 10 keutamaan. Kemudian sudah beberapa kali evaluasi diri dalam 10 keutamaan, hasilnya bagus Bapak Ibu, Bruder.
Cuma dalam kenyataan, nah saya pun merasakan seperti ada yang hilang. Nah, bagaimana caranya kami sendiri bisa mensarikan dari 10 norma-norma keutamaan. Kalau saya lihat itu, Bapak Ibu, norma itu berdasarkan dari buku norma-norma gereja partisipatif Keuskupan Pangkal Pinang. Tetapi di dalamnya sendiri, kita belum mempunyai jati diri yang khusus dari pendiri. Kalau pendiri hanya berdasarkan wawancara dengan para alumni, itu mengutamakan hanya disiplin, kebaikan, kejujuran, dan seterusnya yang masih melekat. Nah, hal ini menjadi berbeda jika sudah ada 10 keutamaan, tetapi penggalian diri kita masih belum bisa menyarikan. Nah, apalagi untuk meluangkan dalam bentuk akademis, atau bahkan yang lebih jauh untuk masalah praktek dalam pelaksanaan pembelajaran. Mohon masukan Bruder Warto, kemudian Pak Wendy, kemudian Pak Heri untuk bisa. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Kris. Mohon nanti dari Bruder atau dari yang lainnya. Nah, kemudian mohon mengingatkan nanti mungkin kita akan kepotong dengan doa Angelus. Monggo silakan Bruder. Mas Hendy dulu mungkin, atau ini soal nilai yang akan diinternalisasi atau yang sudah diinternalisasi. Berbeda karena mungkin ada kemungkinan ya Pak, soal ketaatan dan lain-lain tadi yang mengalami degradasi, ya, penurunan semangat untuk menghayati nilai-nilai. Itu karena satu, ada, kalau dalam bahasa budaya itu ada cultural interest. Jadi ada ketertarikan budaya untuk penghayatan 1-2 unsur-unsur tertentu. Jadi mungkin nilai ketaatan itu sudah tidak kurang lagi dihayati, dimaknai dalam era sekarang. Kan butuh trigger ini. Seperti tadi Pak Heri, bagaimana ini mendongkrak dengan yang tahu orang-orang psikologi, Pak. Kita tidak bisa mengobservasi bleger apa ya? Bleger itu apa ya? Tampak fisik. Tampak fisik. Bagaimana menghayati nilai-nilai ketaatan itu tampak fisik. Maksudnya anak bolos, apa itu, apakah ini wujud ketidaktaatan? Jangan-jangan anak mempunyai norma-norma lain yang saat ini berkembang. Tidak taat kepada sekolah, tetapi taat pada teman-temannya untuk mabar. Ya toh, kalau kita ngomong soal anak itu lebih kritis, itu mengkritisi diri sendiri juga. Kenapa kok guru kurang menjadi panutan patron misalnya? Mungkin guru belum sampai ke menjadi most influence, belum bisa menginfluence anak, atau sekarang kan orang yang influencer ini. Ya, maka dari itu masuki dimensi keunikan dari peserta didik kita. Ya, peserta didik kita untuk menemukan, karena kongregasi punya nilai ini, keuskupan punya nilai ini, mungkin kita dengan memetakan secara seksama itu ada nilai-nilai tertentu, itu kita mendongkrak secara pelan-pelan melalui cara gaya kita. Eksotiknya guru sekarang mendekati anak-anak perlu belajar Roblox, perlu belajar COC, atau bagaimana pendekatan itu. Kita pakai pendekatan-pendekatan itu untuk mendongkrak lagi dari yang degradasi. Mungkin guru juga bisa memasukkan dirinya dalam mabar anak, main bareng maksudnya, main bareng dalam game, COC atau lain sebagainya. Itu menjadi guru saat ini tantangannya adalah satu, Pak, menjadi guru yang asik. Menjadi guru yang asik, menjadi kepala sekolah yang asik, dan akhirnya menjadi idola. Gitu. Begitu saja dari saya untuk pendekatan budaya dan psikologi anak ini. Mungkin Pak Heri dan Bruder Warto bisa menambahkan sesuatu. Mute ya, masih mute. saya menambahkan sedikit, Pak. Jadi dalam program organisasi penggerak, seperti yang sudah kami sampaikan pada waktu awal pertemuan yang dulu, kan ada 3 unsur yang harus memperhatikan itu. 1, kepala sekolah. 2, guru. 3, komunitas. Kepala sekolah itu wajib hukumnya
mengerti proses pembelajaran yang baik. Karena kepala sekolah itu pemimpin pembelajaran, bukan pemimpin proyek renovasi gedung sekolah, bukan pemimpin proyek kegiatan sosial kemasyarakatan. Ya, itu kepala sekolah. Yang kedua, kepala sekolah mampu menggerakkan guru. POP ini nanti akan gagal kalau kepala sekolah gagal menggerakkan guru-guru, gagal membangun visi bahwa kita harus berubah. Nanti Bapak Ibu kepala sekolahnya akan stres karena merasa kerja sendiri. Ya, itu yang harus diperhatikan. Jadi satu, kepala sekolah mengerti proses pembelajaran yang baik. Pak Heri sudah menjelaskan terkait kurikulum tadi. Pokok-pokok isinya yang baik itu seperti apa? Seperti yang dijelaskan oleh Pak Heri. Yang kedua, mampu menggerakkan guru-guru. Ini dua hal prinsip yang harus diperhatikan oleh kepala sekolah. Yang kedua, guru. Guru itu sekarang harus berpihak kepada anak dalam pendampingannya. Fokusnya ke anak. Seluruh kompetensinya dicurahkan ke anak. Lalu paham filosofi mendidik bahwa anak itu berbeda. Bakat minatnya berbeda. Ya. Yang padi jangan dipaksa berbuah jagung dan sebaliknya. Yang ketiga, karena paham anak itu berbeda, seorang guru harus mengajar dengan cara yang pas untuk anak-anak. Pendekatan individualnya, cara menyapanya, anak ini tidak bisa ditanya dengan kalimat yang keras, tapi yang satu harus dengan keras. Itu guru harus paham. Paham karakteristik diferensiasi masing-masing anak. Itu harus paham. Yang keempat, ini wajib Pak hukumnya, Pak. Ini harus diberitahukan. Mohon maaf, Buder ngapunten, doa Angelus, malaikat Tuhan, jam 6. Boleh. Saya atau siapa yang mimpin? Buder sekalian. Oh, enggak. Ke Mas Hendi, oke. Oh, Buder Atau saya. Oh, malah tiga-tiganya luar biasa. Bareng berarti. Baik, saya pimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa Ia akan mengandung Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. terjadilah Terjadilah pada perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Allah, kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami akanlah rahmat-Mu dalam hati kami, karena susah dan salibnya, pada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya lanjutkan. Ya, Bunda. Ya, jadi prinsip program POP itu tadi kepala sekolah sudah jelas, guru yang tidak ada tiga, berpihak pada anak, setiap anak itu disadari berbeda. Yang ketiga, mengajar sesuai dengan cara yang pas bagi anak-anak. Yang keempat, guru wajib mendukung pimpinan, wajib mendukung kepala sekolah. Tidak ada tawar-menawar dalam program POP ini.
saya pastikan 1-2 orang guru di unit kerja Bapak Ibu tidak mendukung proyek menginstal diri sendiri, menginstal sekolah ini, pasti gagal. Kalau nggak gagal, lebih lambat prosesnya. Maka kemampuan Bapak Ibu mensosialisasikan kepada rekan-rekan, meyakinkan bahwa program proyek POP dengan penyusunan kurikulum yang berbasis budaya dan macam-macam tadi, itu adalah hal yang baik. Bahwa itu berat, iya. Bahwa itu butuh waktu, iya. Itu pasti, ya. Itu hukumnya wajib. Saya ulangi berkali-kali. Guru hukumnya wajib mendukung pimpinan atau mendukung kepala sekolah. Lalu yang unsur ketiga adalah komunitas. Komunitas di sini ya dinas pendidikan, ya orang tua, lingkungan masyarakat sekitar, itu juga harus mendukung. Kalau sekolah membangun karakter tertentu di sekolah, orang tua kan tetap harus mendukung. Jangan sampai antara nilai-nilai yang dibangun di sekolah bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di rumah. Nah, persoalannya adalah nilai-nilai yang kita miliki itu kan bernuansa tadi Katolik. Anak-anak kita mayoritas Buddha misalnya, atau Hindu misalnya. Itu tantangan tersendiri. Tapi kalau sebuah nilai itu baik di mata Tuhan, apapun bahasanya, pasti diterima juga oleh semua kalangan. Ya, ini yang saya kira melibatkan komunitas atau komunitas juga harus mendukung, itu penting. Komunitas paling dekat adalah orang tua anak. Itu yang harus mendukung sekolah. Demikian tambahan saya. Jadi nggak usah khawatir Pak Kris, guru-guru sekarang tidak begitu taat. Main perintah sekarang. Ini POP, kita sekolah intervensi, hukumnya wajib, guru mendukung, dalam hal ini mendukung kepala sekolah, dalam hal ini program POP. POP bukan idenya kepala sekolah, idenya Pak Menteri. Terima kasih. Ya, benar. Baik, terima kasih, Bruder. Pak Kris, mungkin Mas Heri ada yang mau menambahkan atau cukup? Anggap saja sebagai closing statement lah ya, Mas Heri. Waduh. Suster Luciana masih present. Iya. Oh, mau ini? Iya. Oh, begitu. Sedikit, Baik. Kalau memang seperti itu. Sedikit Saya kira tidak. saja ya, Oke. Pak Kris. Boleh. Mari, Tadi silakan, saya masih belum paham. Tadi kan ada dijelaskan oleh Pak Heri tentang ada keutamaan yayasan, kemudian budaya lokal, kemudian nilai sekolah. Jadi kan nanti di 3 itu apakah dilebur nanti menjadi misalnya dilebur nilainya menjadi beberapa nilai lalu dicari keutamaannya baru ditarik kompetensi dasarnya, atau masing-masing nilai itu yayasan, budaya lokal, sekolah mempunyai kompetensi dasar masing-masing. Itu saja. Demikian. Yang kedua, Makasih, Suster. Yang kedua. Iya. Oh ya. Tidak dilebur, tapi masing-masing ada nilai-nilai, keutamaan-keutamaan, kemudian KD-nya yang disamakan. KD-nya disamakan. Makasih, Pak. Baik, Pastor, Suster, Bapak, Ibu, Bruder, saya kira sudah banyak ya cakrawala kita diperkaya oleh para narasumber dan masing-masing dari kita yang terlibat dalam FGD pada siang hari tadi sampai pada sore hari ini, petang hari ini. Saya kira cukup. Kemudian satu hal yang mungkin pesan dari Mas Hendi lah ya, Mas Hendi tadi, satu hal yang mungkin bisa saya tegaskan di sini bahwa kaitan dengan bahwa pelan-pelan kita akan berliterasi lah ya, kita akan berliterasi. Semua materi modul sudah dibagikan di berbagai grup, baik Google Classroom ataupun grup WA, semua sudah ada, maka kemudian pelan-pelan untuk dipelajari kembali. Kemudian satu peneguhan dari Christopher Hitchens ya, jadi apa yang kamu pelajari dari kehidupan
pengetahuan adalah luasnya ketidaktahuan. Artinya bahwa ketika kita tidak tahu, ya itulah dinamika dalam ilmu. Ketika kita sudah tahu, ya otomatis berhenti di sana gitu. Nah, kemudian satu hal lagi, jangan takut melangkah karena jarak 1000 mil dimulai dari satu langkah itu. Dan jangan khawatir juga bahwa kita banyak teman seperjalanan. Ibaratnya kita rombongan menuju suatu tempat, nah kita adalah teman-teman dalam rombongan itu. Saya kira Nambahin, itu. Pak. Oh, nggih. Tambahin. Monggo. Ya, mumpung berliterasi, saat pasir di tempatmu berpijak, pergi ditelan ombak, akulah lautan yang memeluk pantaimu erat. Mulai luar biasa. Oh iya, tadi di sesi yang pertama tadi, mohon maaf Mas Hendy, tugas, di sesi betul. tugas. Apakah kemudian mau disampaikan? Ya, saya sampaikan ya, Pak Kris. Ya, untuk silakan, Mas. tagihan pada FGD 1 ini, Buder, Suster, Romo, dan Bapak Ibu sekalian, kita akan menyejarahkan hal-hal baik apa yang sudah ada dan akan kita upayakan. Kita kemarin saat ini diteguhkan bahwa dokumentasi itu sangat penting. Bapak, Ibu, Suster, Buder, Pastor saat ini berperanlah sebagai agen sejarah yang mendokumentasikan semua kekuatan yang kita miliki, sekolah kita miliki. Kita ada di masyarakat literat yang mengenal tulisan, bukan masyarakat prasejarah. Oleh karena itu, kita perlu menulis. Sumber-sumber penyusunan kurikulum untuk naskah akademik kita mulai bertolak dari kehidupan nyata di sekolah, sadar pasar ya, kita menjadi sadar ya, kita berpijak itu di mana, lalu sadar orang-orang yang mengelilingi kita seperti apa, kita buat riset kecil, perjumpaan, kita maknai antara buat narasi. Lalu ada nilai-nilai inti, kebergasi, keuskupan, nama pelindung yayasan, nama pelindung sekolah. Seperti tadi kita bicarakan, nama pelindung Maria itu pelindungnya banyak sekali ya. Ada Mawar yang gaib, ada Bunda Ratu Damai. Ya. Lalu yang ketiga, masyarakat. Kita masuk dalam unsur budaya masyarakat untuk mempertegas. Di Luber itu kita menggunakan 7 unsur kebudayaan kewarganegaraan untuk memahami pola pikir, rasa perasaan, dan tindakan masyarakat sekolah kita. Lalu bersumber pada kebutuhan anak, pembelajaran abad 21 secara kontekstual, ruang dan waktu, minat, bakat, perkembangan psikologis, dan kultural. Lalu yang kelima, berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya, kita mau mengevaluasi ini. Evaluasi tempo lalu Pak Heri dalam tingkat kepala sekolah sudah menjelaskan model evaluasi. Di sini kita akan menegaskan mau mengembangkan atau mendesain. Standar mutu ada di sini, kekasan sekolah, berurat akar di tanah lokal, budaya-budaya yang ada penggalian nilai-nilai inti, keutamaan Santo Santa, lalu kekasan identitas kita sebagai sekolah Katolik, dokumentasi kita satukan, entah itu dari negara, gereja, lalu buku-buku lainnya, jurnal-jurnal, kita dokumentasikan semua, kita rangkum menjadi satu. Lalu ini menjadi harapan atau budaya sekolah kita. Jadi akhirnya kita akan bisa metani atau menegaskan nilai-nilai inti kita, lalu pelindung sekolah, profil pelajar Pancasila, nilai-nilai budaya menjadi karakter profil sekolah lulusan kita. Dari itu, dari pemetaan dan penelitian kita dalam FGD 1 ini, selama kurang lebih 20 hari ya, 20 hari kita akan membuat naskah akademik, kita akan menabung hal-hal baik agar kurikulum kita nanti semakin jelas. Lalu landasan kurikulum, spiritualitas, ya, itu karena ini sekolah Katolik, sosiologis, antropologis, kebijaksanaan tentang pendidikan, filsafat-filsafat lokal, kita gali lagi, ilmu pengetahuan teknologi dan seni, psikologis, kita satukan, lalu mari membuat naskah akademik. Itu Pak Kris, terima kasih banyak. Waktu dan tempat kami kembalikan pada moderator dan pembawa acara. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Hendy. Jadi sekali lagi Pastor, Saudara, Bapak, Ibu, dan Bruder, kita sudah berdinamika lah ya, berproses dari siang sehingga sampai dengan petang hari ini. Banyak hal tentu yang bisa kita ambil bersama untuk kita berdinamika bersama dengan teman-teman, rekan-rekan guru di unit dan sekolah kita masing-masing. Akhirnya selamat berdinamika. Kemudian salam sukses untuk kita semua. Selaku moderator, saya mohon maaf jika ada hal mungkin yang kurang berkenan. Saya tidak bermaksud untuk tidak sopan, tapi lebih supaya kita lebih berdinamika, lebih dinamis lah gitu. Terima kasih kepada Bruder Warto, Mas Heri dan juga Mas Hendy yang sudah banyak berinteraksi bersama kami, curah semuanya lah, bukan cuma curah pendapat, curah ilmu, tapi curah semuanya, sampai aspal curah semuanya gitu ya. Kami ucapkan terima kasih dan kemudian kepada Bapak, Ibu, Suster dan juga Pastor, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kami waktu dan tempat kami dan ruang kami serahkan kembali kepada yang memberikan mandat kepada saya, Mbak Dista ya. Monggo kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Kris, terima kasih kepada para narasumber, terima kasih juga untuk kita semua ya. Bapak Ibu semuanya. Mari kita aplaus, berikan aplaus untuk kita semua. Kita sudah berdinamika bersama di sore hari ini, tidak terasa ternyata kita sudah jam lebih 15 nih Pak Kris. Ya, betul. Ya, besok kita bertemu lagi di FGD tanggal Jumat tanggal 5 sepertinya kalau tidak salah ya Pak Kris. Ya. Kita akan itu coaching ya? Ya, coaching. Ya, coaching klinik. Nanti Pak Kris akan menjadi pengajar bagi kita semua. Ya. Semangat Pak Kris. Ya. Untuk menutup sebelum doa, mari kita yel-yel lagi ya biar lebih semangat. Jangan lupa disiapkan lagu-lagu penutup, Mbak. Oh, siap. Itu Bu Teresia tadi, ya? Teresa Teng itu loh, di WNWA ini itu loh, kita mau mempelajari itu ya. Apa itu? Apa? Wah ini. Oh, di WNWA ini. Oh iya. Itu Mas Hendy kan mau menunjukkan jati dirinya dari sisi. Ya kan banyak mayoritas yang dari Bangka itu yang Tionghoa, kita mau mempelajari bagaimana mengungkapkan aku cinta padamu. Siap Pak Hendy, siap. Ya, kita yel-yel dulu biar lebih semangat. Jangan lupa presensi ya. Oh ya, presensi. Bapak Ibu mengingatkan kembali untuk presensinya. Ini saya share dulu untuk musiknya. Nanti Bu Teresia siap ya Bu untuk berkaraoke ya. Aduh Mas Hendy nih. Mari kita bersama-sama. Videonya belum muncul. Masih unggul berkarakter. Yes. Baik, sekali lagi. Ini memang suara udah. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes. Terima kasih, Bruder, Bapak Ibu, Suster. Ini tadi requestnya apa ya Pak ya? Bu Aini ya, saya carikan dulu. Wah ini. Bu Aini. Tutup doa dulu Bu. Mbak Dita. Doa dulu. Oh ya doa dulu. Doa dulu terus nanti niwen Mbak Dista, niwen ya. Lagu-lagu bebas kok. Romo Agus mimpin doa. Mungkin ada yang berkenan memimpin doa? Romo Agus tadi Bu. Oh, Romo Agus. Ya sekaligus kita minta berkat perutusan untuk perjalanan kita. Ya, baik, terima kasih. Boleh minta tolong Romo Agus? Yo. Mohon maaf ya, kameranya nggak bagus. Baik, nggak apa-apa. Harap dimaklumi tinggal di kampung-kampung ini. Ya, nggak apa-apa. Yo, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami syukuri segala rahmat dan kebaikan-Mu kepada kami ya Tuhan, teristimewa atas kesempatan yang sangat berahmat ini. Kami mengadakan pertemuan secara virtual bersama dengan teman-teman, Bapak Ibu guru, suster, saudara-saudari yang terkasih. Kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami, memberkati segala usaha, niat baik kami untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia ini, teristimewa pengembangan pendidikan di yayasan-yayasan Katolik yang kami kelola. Berkatilah narasumber kami, yang telah dengan rela hati, baik hati, untuk selalu bersedia untuk berbagi pengalaman
bersering segala apa yang mereka miliki untuk mengembangkan kami, para tenaga pendidik. Kiranya ya Tuhan, segala yang kami lakukan dan segala niat baik kami juga Engkau berkati. Dan semoga semuanya ini demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah kami dalam perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Semoga kami senantiasa dalam lindungan dan sampai di rumah dengan sehat dan dapat bergembira bersama dengan saudara-saudari kami, keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami mohon rahmat-Mu untuk kami dan untuk semua orang yang kami cintai dan yang mencintai kami. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Para saudara sekalian, semua orang yang kita bicarakan, semua orang yang kita doakan, senantiasa diberkati, dilindungi oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih Mas Nur. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Mari kita sekarang nyanyi-nyanyi. Jangan salah menilai. Terima kasih Pak Heri. Mari kita nyanyi-nyanyi. Terima kasih. Nanti Pak Hengki bisa tidur tenang nih dengan gua ini. Yang ini ya? Nah, itu dia yang Niwon itu, Mbak. Nah, itu dia. Bu Lastri silakan. Pak Kris, Bu Lastri. Mirip sama Suster Lucia nih. Itu Pak Wawan yang pinter tuh. Wawan ya, Pak Wawan. Oke, Pak. Izinlah ya Suster Ida. Wah, itu dia. Itu padune Mas Hendri mengenang masa lalu kok. Sama nonik-nonik zaman dulu ya. Kayaknya saya carikan yang lirik ya, Bapak Ibu Bunda, biar bisa menyanyi semuanya. Yang pengen nyanyi Mas Hendy kayaknya. Kalau buatan sakit tuh es. Oh, ini lagu Cina gini. Wah, ini lagunya bikin Mas Hendy baper nih kayaknya. Ya itu masalah. Betul kan? Suster Lucia toh? Ayo nih, terus Yang keras itu Ya Bu. Liriknya itu loh. Asli. You ask me how deep I love you. How much my love is. Aduh. Aduh.